Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita aktivitas kita memasuki bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitas Ramadan ini dari awal sampai akhir nanti ya. Dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kok sepi kalau tidak ada nasi jagungnya gimana? Iya. Biasanya nasi jagung ini. Biasanya rame Pak ya. Ada pengaruhnya. Ya. Materi kita masih melanjutkan tentang sholat ya, hikmah dan dari bacaan dan gerakan sholat. Harapannya kembali saya mengingatkan agar sholat kita itu benar-benar nanti bermanfaat ya untuk kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Karena manfaatnya juga dunia dan akhirat sholat itu Pak ya. Terakhir kemarin kita sampai di ruku ya. Jadi kalau saya ringkaskan ulang dari awal ya, persiapan sholat untuk bisa khusyuk itu sejak sebelum melaksanakannya Pak ya. Jadi ketika kita hendak melaksanakan sholat itu sudah khusyuk itu sudah dilakukan sejak saat itu ya. Mulai dari pasang keyakinan, kesadaran dalam pikiran kita bahwa kita ini hendak bertemu dengan Allah karena ada sesuatu yang kita butuhkan Pak. Janji Allah kan begitu ya, wasta'inu bisobri wassalah. Nah kalau orang butuh itu kan nanti khusyuk dia. Tapi kalau tidak butuh ya tidak khusyuk kita Pak. Kalau kita butuh dengan sholat itu pasti kita akan mengusahakan secara maksimal Pak ya. Memperbagus, kemudian serius, tidak ala kadarnya. Tetapi kalau kita tidak ada kebutuhan terhadap sholat itu, ya kita hanya sekedar menjalankan kewajiban jadinya. Pokok gugur kewajiban gitu selesai sudah Pak ya. Entah apa sholatnya diterima atau tidak, ada manfaat atau tidak untuk kita. Sepenting ngelakoni wis gitu Pak. Nah kalau begini nanti jadinya berat sholat kita ya. Sudah berat plus pasti juga kebanyakannya rusak Pak ya, kebanyakannya. Karena ketika mau menjalankan saja sudah tidak terlalu butuh. Apalagi sekedar menjalankan kewajiban berat loh Pak ya. Karena orang dikasih beban tuh berat. Kalau kita disuruh seseorang itu kan berat Pak mengerjakannya Pak. Bukan karena muncul dari kesadaran kita. Coba kalau mindsetnya dipasang bahwa saya ini butuh. Karena di situ menjadi solusi dari segala macam ya permasalahan, kebutuhan yang sedang kita hadapi sekarang. Lalu ngono udah ikhlas Ustaz, sholat karena ada kebutuhan. Karena memang kita diperintah begitu oleh Allah Pak ya. Yaitu ikhlasnya seperti itu. Kenapa sholat? Ya karena saya butuh. Saya punya masalah ini, punya masalah ini, punya hajat ini, punya hajat itu. Saya butuh semuanya tuntas. Nah, di mana solusinya? Di sholat, Pak. Ya. Kan kita pasti punya masalah, toh. Punya keinginan, punya kepentingan-kepentingan.
dalam hidup kita. Itu bisa tuntas semua dengan sholat. Yaitu ikhlas Pak, namanya Pak ya. Jangan bilang sholat sepenting cari ridha Allah. Orang itu kan macam-macam Pak, level keimanannya ya. Ada yang sholat karena sibuk mencari pahala, boleh tidak? Boleh, karena memang Allah menjanjikan jamaah haji 27 derajat dan sebagainya ya. Ada yang orang yang sholat karena mungkin takut ancaman neraka kalau tidak sholat. Boleh tidak begitu? Boleh. Masalah kakum fi sakor. Kenapa kalian masuk neraka? Sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak melaksanakan sholat. Jadi itu ikhlas seperti itu. Jadi macam-macam nanti orang ikhlasnya itu Pak. Yang menjadi pendorong itu. Ada yang sholat karena ya karena saya rindu dengan Allah. Ya itu boleh. Ada yang kenapa sholat kok bisa busuk itu? Karena saya butuh, sedang punya banyak masalah, mau cari solusi dari Allah. Boleh tidak begitu? Boleh Pak. Karena apa? Janji Allah mah begitu. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi nanti orang macam-macam, jangan disamakan ya. Kadang-kadang saya sering mendengar, tidak usah cari pahala, tidak usah cari takut itu, sementing cari ridha Allah. Makomnya beda-beda orangnya, makomnya Pak. Tapi selama itu masih dalam batasan-batasan yang memang diperintahkan, dijanjikan oleh Allah, ya itu tidak ada masalah ya. Dan itulah ya ikhlas itu. Yang tidak ikhlas itu kalau kita sholat karena tidak enak nang bos, misal begitu Pak ya. Tidak enak ke mertua, cari perhatian ke calon istri, misal begitu. Etok-etok soleh itu. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita sholat karena membawa masalah kita, ya memang seperti itu Pak ya. Jadi harus jangan dirusak. Kita punya banyak masalah, istri sakit misalnya, bisnis bangkrut misalnya, kesulitan ekonomi, belum lagi kesehatan. Kita kepingin semua ini tuntas. Allah janjikan, sholatlah kamu, sabar dulu, terima dulu keadaan itu dengan sabar ya, lalu carikan solusinya di sholat itu. Nanti ketika sholat butuh kan ya, sehingga bisa khusyuk itu Pak. Memperbagus pakaian ya, kemudian memperbagus gerakan, bacaan dan sebagainya, bahkan sampai bisa nangis. Seperti itu boleh Pak ya. Karena memang itu tadi ya, jadi jangan dikeliru Pak ya. Oh, dia kok udah ikhlas berarti ibadah. Nah, kalau kita tidak minta kepada Allah, minta ke siapa kita Pak? Kita kan punya banyak masalah nih Pak ya. Kalau tidak ke Allah mintanya, mau minta ke siapa tuh? Jangan morotowo tanpa juga keri Pak ya. Dan Allah itu tempat kita meminta memang. Dan wasilahnya dengan sholat tadi Pak. Wasilahnya. Jadi jangan salah paham ya. Sebab kadang-kadang nanti tidak ikhlas kalau begitu. Bukan. Tidak ikhlas itu bukan seperti itu Pak ya. Nah, mulailah dari situ dari sini saja kalau kita bisa pasang kesadaran dengan benar nih Pak. Itu sudah bagus itu Pak ya. Sebab kadang-kadang kebanyakan kita sholat itu masih kewajiban. Ya, apa ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah gitu. Apalagi kayak Ramadan ini Pak ya. Sholat taraweh itu. Ringan Pak kita meninggalkan, melewati taraweh itu. Kenapa? Bahasanya sunnah. Sunnah tidak apa-apa, tidak dilakoni tidak apa-apa. Tapi rugi kita Pak ya. Rugi banyak kita. Karena Allah janjikan setiap malam itu kan walillahi utaqa'u minan nar. Wadzalika fi kulli lailah. Allah punya orang-orang yang setiap malam dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Setiap malam. Jadi Allah membebaskan orang-orang dilegalisir oleh Allah ya, dapat jaminan kalian bebas dari api neraka. Utaqo minan nar. Setiap malam ya. Yang kemarin kita kaji itu. Dan itu
tarawih itu biasanya kemungkinan besarnya Pak, kan eman-eman kalau sampai lewat itu ya. Apalagi kita punya banyak kebutuhan ya. Lalu mulai masuk di takbir itu, hikmahnya kemarin kita takbir itu ada semacam penyerahan diri kita Pak, tawakal ya. Dari gerakannya itu kan gerakan seperti orang menyerah itu Pak ya. Iling-iling gerakannya wong lihat ditodong Pak ya. Todong, ayo menyerah. Menyerah, kalau orang menyerah kan ngangkat tangan. Kita takbir itu kan ngangkat tangan Pak. Ada isyarat seperti itu. Kita serahkan semuanya urusan kepada Allah yang maha besar. Dan mulai saat itu, ketika sudah masuk di sholat itu ya, maka tidak ada urusan yang lebih besar. Ketika antum mengucapkan Allahu Akbar itu, maka pasang lagi sini kesadaran kita Pak ya. Setelah kita mengucapkan Allahu Akbar ini, sudah jangan fokus kemana-mana otak kita. Fokus saja ke semua aktivitas di dalam sholat itu. Itu Allahu Akbar begitu. Sehingga nanti bisa kita khusyuk itu. Kita keyakinan Allah Maha Besar ya. Lebih besar dari kepentingan kita, lebih besar dari urusan-urusan pekerjaan kita. Ditinggalkan sejenak ya. Nah itu bentuk penyerahan diri kita. Lalu iftitah itu fungsinya, salah satu hikmahnya adalah gampangannya lah bahasa kita itu merayu Allah Pak ya. Memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita setelah ini akan meminta sesuatu yang sangat banyak ya. Akan meminta sesuatu yang sangat banyak. Di iftitah itu ya. Wal-Fatihah di situ ada momen-momen mustajab di situ ya, ketika kita berdiri di dalam sholat itu. Dan ada hikmah di situ, bacaan Al-Fatihah itu kan ibarat kita sedang berdialog dengan Allah langsung gitu ya. Karena ada ketika kita mengucapkan Alhamdulillah langsung dijawab oleh Allah. Ar-Rahmanir-Rahim dijawab dan seterusnya. Itu ada momen mustajab di situ Pak. Maka boleh tidak kita mengangen-angenkan hajat kita, boleh ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu Pak. Sambil diangan-angan, saya kepingin apa, kepingin ini, kepingin itu, boleh Pak. Bukan tidak boleh, karena memang ya itu fasilitasnya. Allah berikan itu fasilitas itu. Kalau kita tidak punya keinginan kayak begitu, akhirnya tidak terlalu serius kita Pak melakukannya. Orang itu lihat foto tadi Pak, pasti serius. Apa saja ya. Kemudian ruku ya. Setelah itu ruku ya. Kita masih masuk di ruku kemarin. Ruku itu gampangannya kita curhat lah ya. Kita menyampaikan seluruh tadi permohonan, permasalahan yang sedang kita hadapi saat itu Pak ya. Karena kan intinya kan doa Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdihi itu kan pembukanya ya. Kemarin tasbih kita sudah kaji ya tentang tasbihnya itu Pak ya. Ketika kita membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif, yang jelek terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misal kita saat ini mendapatkan yang kita sebut namanya musibah, misalnya begitu ya. Musibah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, yang kita sebut musibah itulah ya. Entah sakit, entah bangkrut, entah miskin, meninggal dan sebagainya lah ya. Permasalahan kita, maka itu semuanya subhanallah kan begitu. Tidak ada yang buruk sekalipun terhadap ketetapanmu ya Allah. Tidak ada yang buruk ya. Karena maha suci Allah itu kan artinya suci, tidak ada yang najisnya. Dan menggeser otak seperti ini susah Pak ya. Menggeser pikiran kita menjadi tasbih ini susah Pak. Jangan dikira
Ini teori hanya sekedar paling cuma 10-15 menit, tapi antum prakteknya bisa bertahun-tahun itu Pak ya. Sebab kadang contohnya begini, kalau orang disebut bertasbih itu pasti dia tidak pernah sambat Pak. Ya. Kalau masih sambat belum bertasbih. Belum dikatakan musabbihin, orang-orang yang bertasbih Pak. Ini kita harus latihan di sini Pak ya. Berkali-kali latihan ini susah. Saya yakin nggak bisa ini Pak. Setahun 2 tahun pun susah kita. Mencoba mengapa meyakini bahwa semua keadaan yang terjadi pada kita, yang kita sebut musibah bahasanya dalam tanda kutip itu adalah kebaikan, suatu nikmat, sehingga kita kemudian memuji Allah karena itu. Ini susah ini Pak ya. Sekali lagi saya bolak-balik ini ngomong susah Pak ya. Tapi harus belajar antum. Kalau sudah sampai makom kayak begini jadi wali, jadi ini subhanallah. Karena wali itu kan la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak pernah ada rasa sedih, khawatir, dan tidak pernah ada rasa sedih. Tidak pernah ada rasa takut, cemas, dan tidak ada rasa sedih, kecewa. Tidak ada. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita kan masih banyak sedihnya, masih banyak kecewanya, kan begitu kan ya? Pengajian yang tak kau sedih kecewa Pak ya. Buku Anda Uman kecewa gitu ya. Wali itu tidak ada Pak, wali Allah itu Pak, rasa kecewa. Kenapa? Karena semua yang terjadi menimpa pada dirinya dianggap sebuah kebaikan dan mampu melihat kebaikan di setiap musibah itu Pak. Jadi orang-orang yang bisa merubah musibah menjadi anugerah itu Pak ya, itu luar biasa itu Pak ya. Itu harus belajar kayak gini. Jadi wali Pak ya, makomnya makom wali, merubah musibah menjadi anugerah. Sakit yang asalnya sebuah keburukan, kita anggap, manusia semua menganggap keburukan, dianggap sebuah kebaikan. Dan benar itu bukan dibuat-buat Pak. Dari mana nanti? Dari berusaha untuk bertasbih tadi Pak. Dilacak itu Pak. Apa kebaikan di setiap keadaan ini? Belajar kayak begitu. Di sholat itu salah satunya ya, ketika kita sedang rukuk nih Pak ya. Jadi masalah-masalah yang sedang kita hadapi, problematika ya, atau musibah dan sebagainya, tidak ada satupun yang membuat kita kecewa atau bahkan sedih ya. Wah, kalau sampai kayak begini ini susah ya. Sekali lagi, berkali-kali saya ngomong ini susah Pak ya. Tapi harus kita usahakan. Nanti naik level kelas kita Pak. Kalau bisa. Kalau tidak bisa tetap nanti sumpek terus bendino Pak. Yang sumpek, kecewa, loro hati, pegel, nah itu Pak jadinya isinya. Kalau tidak bisa, dan selamanya begitu nanti jadinya. Dan kita belum masuk kategori musabbihin ya. Kayak Nabi Yunus itu ya, yang kena musibah itu, dimakan ikan, dalam perut ikan, dalam tengah lautan, di tengah gelapnya malam. Tetap saja dia berpikiran ini sebuah kebaikan. Tidak ada satupun keburukan. La ilaha illa anta subhanaka. Bahkan dia menyalahkan dirinya, inni kuntu minat dolimin. Kalau kita kan menyalahkan orang lain Pak. Ya, ya apa ini negara jadi rusak begini, gara-gara ini presidennya begini, gitu Pak. Tidak mari-mari. Ya. Karena kita selalu menyalahkan orang lain, padahal setiap musibah itu sejatinya wa ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Surat An-Nisa ya, ayat 79. Apa saja yang kamu terima sebuah kebaikan karunia, famin Allah, itu dari Allah datangnya. Wa ma asabaka min sayyiatin, apa saja yang menimpa kamu dari berbagai macam musibah, keburukan, famin nafsik, itu dari dirimu sendiri Pak. Makanya kan orang-orang yang
sudah mampu kayak begini, tidak mungkin dia mencari kambing hitam, Pak. Inilah yang menjadi kelebihan Nabi Adam alaihissalam itu, Pak. Ya, kenapa Nabi Adam itu dipilih oleh Allah? Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah memilih Nabi Adam. Padahal Nabi Adam itu kalau secara keluarga tidak sukses. Secara hitungan keluarga loh ya. Kenapa? Anaknya ono sing jadi pembunuh, Pak. Ya, anaknya. Qabil ya. Ada yang menjadi pembunuh. Berarti kan gagal secara keluarga, tapi secara personal beliau dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena sifat ini, Pak. Tidak suka mencari kambing hitam, suka menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan orang. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, kalau Nabi Yunus, ya. Kalau Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana. Kan sama kan? Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Nabi Yunus, Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya saya yang dolim. Jadi semua kejadian-kejadian yang menimpa pada diri kita, ya, itu tidak pernah dia itu melirik orang lain, Pak. Nabi Adam kalau menyalahkan iblis bisa. Iku gara-gara iblis, ya Allah, saya dikudo, mangan buah kuldi. Ya. Iblis macam tidak kena belas itu. Tipu dayanya luar biasa dia. Tidak begitu, Pak. Kalau begitu itu kan model kita namanya kan. Kenapa jadi begini rusak ini? Gara-gara ini, gara-gara terus, Pak. Padahal kita yang sebenarnya di sumber masalah aslinya, Pak. Ini kuntu minadz dzalimin. Tidak bisa ngaku, kan tidak bisa tobat antum. Kenapa? Karena tidak pernah merasa bersalah, Pak. Orang tobat itu kapan sih? Kalau merasa dia melakukan kesalahan. Tapi kalau sudah nodong orang lain yang bersalah, kapan mau tobat, Pak? Wong awak dhewe sing bener, sana yang salah, kan begitu kan ya? Semua nabi itu begitu. Termasuk kalau kita dapat pimpinan yang kurang. Ya, semua, Pak, semua. Coba cari apa yang menyebabkan kejadian yang tidak enak ini. Karena Allah bilang famin nafsik. Wama asabaka min hazmin sayyiatin famin nafsik. Apapun musibah yang kamu dapati sekarang itu dari dirimu sendiri. Ya, dicari itu, dilacak itu, karena bukan dari Allah itu, Pak. Makanya tidak pernah ada sedikit pun pikiran-pikiran negatif terhadap takdir Allah. Itulah tasbih namanya, Pak. Jadi makomnya musabbihin itu tinggi loh, Pak, ya. Para nabi itu kan begitu. Dan orang yang mengikuti para nabi, para wali Allah, jadinya seperti itu semua. Ini teori sing gampang ceritone, Pak, ya. Tapi prakteknya angel, Pak. Berat ya prakteknya. Kita harus banyak latihan ini, Pak, ya. Di setiap ada keadaan yang kita rasa tidak enak, jangan langsung itu begitu, karena itu, jangan langsung cek diri kita sendiri dulu, Pak. Ada apa yang salah ini pada diri saya? Ya, jamaah boleh ngapain misal pengajian, jangan langsung tuduh jamaahnya, Pak, bisa jadi ketuanya saya ini gitu. Ada apa gitu? Mungkin saya tidak memberi teladan, mungkin saya hanya omong doang, gitu kan ya? Atau saya kurang ikhlas karena menginginkan ridho dari jamaah, bukan ridho dari Allah. Bisa jadi begitu. Cek terus dua. Setiap masalah di keluarga ada istri angel kandhanine, Pak, ya. Anaknya nakal pisan, ya. Kenapa ini masalah? Pasti lacak dulu, jangan bilang anjan anaknya zaman saya Ustaz, pergaulan rusak. Bukan pergaulan rusak, Pak. Sudah tahu pergaulan rusak, kenapa anaknya antum taruh situ? Salahnya siapa? Sekarang lingkungan pergaulan kan rusak, tapi kenapa anak antum perbolehkan bergaul di situ? Salahnya siapa kalau begitu? Salahnya dewi apa dewi, Pak, ya. Bujuku udah naik diatur, Ustaz. Bagaimana mau ngatur istri, Pak, antum, Pak? Sing ngomong tok, Pak, ya. Sholat dek sing cakang, tapi tidak pernah sholat sing ngomong, Pak. Sholatnya turu-turuan lek tempat jam sholat. Ya, orang itu kan kalau disuruh kan melihat, istri kan tiap hari tahu, Pak. Aslinya kita kan tahu istri kita itu, Pak. Makanya ketika kita memberi nasihat yang tidak sesuai dengan kelakuan kita, tidak kira, Pak, digubris. Coba ada teladan di rumah tangga, bisa jadi saya kurang teladan.
Sehingga istri susah untuk diajari, Pak. Karena tidak ada teladan atau mungkin sikap saya kurang bagus dan sebagainya. Jadi terus belajar begitu di setiap keadaan apa saja sampai nanti muncul kata subhanallah. Tidak ada sedikit pun keburukan ya Allah dari keadaan-keadaan yang terjadi ini. Tidak ada sedikit pun keburukan. Itu yang lama di rukuk itu, Pak. Ya. Yang lama itunya. Bukan bacaannya yang lama ya. Kenapa Rasulullah SAW itu lama sekali rukuknya itu? Ya karena itu, Pak, berusaha mengorek-ngorek. Saya punya masalah kesehatan ya Allah. Ini gara-gara makanan yang tidak sehat, bukan gara-gara makanan tidak sehat. Pak, suruh tidak sehat sampai makan aja macet, Pak ya. Salah sopo kan gitu kan ya. Sudah tahu ini makanannya tidak bagus, pola makannya juga tidak bagus. Setelah sakit malah nyalahkan keadaan. Kakek bola, ya kan? Itu kakek bola. Ya. Sudah tahu kan kita kan semua kan dari sumber dari kita sendiri, Pak ya. Sekarang kita ada yang kena stroke misalnya. Darah tinggi, sudah tahu habis makan harus paling tidak ada olahraga ada apa, tapi mari mangan turuan, Pak ya, sing dipangan barang-barang sing kolesterol kabeh, Pak ya. Terus gaya hidup juga tidak sehat, tambah rokokan pisan, Pak yo. Ya wis, Pak. Setelah itu dapat penyakit bukan karena Allah yang memberi penyakit, jadi karena antum sendiri. Gaya hidupnya tidak sehat kan gitu kan ya. Coba Rasulullah SAW itu bayang, kayak apa hidupnya kan sehat. Ceruan masuk film Rasul, Pak. Hati itu kan limpa dan hati itu kan darah yang halal kan, dua darah yang halal itu limpa dan hati. Tapi Rasulullah ketika diberi tidak mau. Bukan berarti haram, tapi Rasul karena kalau makan tuh cari yang halal plus thayyib. Ya, halal tok dak thayyib dak gelem Rasulullah, Pak. Kalau kita tak penting thayyib, yang penting halal kan ya. Kadang ya halal tak penting pisan, Pak. Ya nyambe di pangan aja. Coba gini kita kan, sate jeruan, coto Makassar itu kayak apa isinya, Pak ya? Isinya jeruan kafe. Kalau usia kayak Pak Imron, coba kaki makan jeruan, Pak ya. Mari ngono, darah tinggi kumat kolesterol, menyalahkan ini makanan tidak sehat semua. Antum sendiri kalau gerakas, Pak ini. Kan begitu. Jadi semua masalah itu munculnya dari pahami dulu nih, Pak ya, sadari dulu. Setiap apapun yang kita hadapi, ya masalah kita. Fama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ingat dalam surat An-Nisa ayat 79. Ya. Itu makanya tidak ada semuanya keburukan dari Allah. Kalaupun Allah memberikan kita yang kita tidak sukai, pasti itu karena ada kebaikan, ada hikmah. Ada tujuan yang baik di balik itu. Dicari itu, Pak, dikorek-korek sampai kita bertasbih. Jadi semua kita sampaikan kepada Allah. Ya saya punya masalah kesehatan ya Allah, tapi saya yakin ini ada kebaikan. Saya punya masalah keuangan, saya yakin ini ada kebaikan. Terus begitu. Di ruku itu, Pak. Ya. Makanya setelah itu kan kita berdiri, yang kita ucapkan adalah sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang siapapun yang memujinya, Pak. Karena tadi kita kan hilangkan pikiran buruk kan. Kalau kita sudah hilangkan pikiran-pikiran buruk kita, yang ada kan pasti adanya tersisa pikiran-pikiran yang baik ya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita selalu mendapatkan kebaikan, biasanya kan nanti apa? Kita bersyukur apa kecewa? Bersyukur, Pak. Bersyukur itu kan wujudnya alhamdulillah ucapannya. Karena ini nikmat ya Allah, karena ini baik, karena ini bagus, karena ini semuanya enak-enak, Pak. Akhirnya kita muncullah perasaan syukur itu. Jadi awalnya dari tasbih itulah kenapa rahasianya Pak, habis sholat itu bacanya tasbih dulu 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil dibayangkan di otak kita bahwa semua kejadian yang sedang kita alami ini subhanallah. Subhanallah, ini baik ya Allah. Pasti ini baik, pasti ini baik, pasti ini baik. Semuanya. Kalau semua kita anggap baik,
dan selalu kita merasa menerima berbagai kebaikan itu, kan yang muncul setelah itu kan adalah perasaan syukur. Makanya setelah itu kita zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah berkali-kali atas nikmat yang saya terima sekarang ini, Pak. Saya diberi sakit, alhamdulillah. Saya diberi bangkrut, alhamdulillah. Saya diberi, bisa enggak begitu, Pak? Ada orang diberi sakit, diberi bangkrut, diberi macam-macam, alhamdulillah, Pak. Ini makom luar biasa nih, Pak ya. Para orang-orang soleh zaman dahulu memang begitu. Bukan hanya ketika dapat duit, Pak, alhamdulillah, Pak, oleh THR, alhamdulillah. Itu tidak usah orang Islam, Pak. Antum jangankan antum tidak butuh, itu tidak butuh iman. Orang dapat nikmat mau bersyukur itu tidak butuh iman, Pak. Jangankan antum orang Islam, orang kafir sekalipun tidak dikasih duitnya jackpot 100 juta, 1 miliar. Pasti apa dia? Berterima kasih, Pak, ya kan? Jadi kalau kita dapat nikmat saja berterima kasih, podo bek karo wong yang bukan beriman, Pak. Coba kalau tidak percaya antum lah, ada orang Hindu atau Buddha, besok kasih uang 100 juta ini THR, Pak, dari kami Masjid At-Taqwa, Mushola At-Taqwa, untuk sampean 100 juta. Maksud apa dia? Berterima kasih, Pak, kan tidak butuh iman. Standar itu, Pak ya. Tapi coba kalau datang ditempeleng, Pak. Apa mau berterima kasih? Kan tidak ya. Kalau dapat sakit, dapat bangkrut gitu. Mereka kan kecewa, Pak. Kalau mereka sakit misalnya, atau dapat musibah bangkrut, bisnisnya habis uangnya ya. Pasti yang ada kan kecewa, Pak. Dan kemudian menyalahkan keadaan. Oh, dalam keadaan begini-begini. Kalau kita bersikap seperti itu kan podo, Pak. Terus apa bedanya kita sebagai seorang muslim antara orang Islam dengan orang non-Islam, Pak? Kalau sikapnya sama. Itulah kenapa kita diperintah itu, Pak. Tasbih dulu. Setelah tertanam tasbih, tidak ada yang negatif, pasti kita akan bersyukur tuh, Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah tertanam jiwa bersyukurnya nih, Pak ya, maka kalau orang bolak-balik diberi nikmat, kayak misalnya Pak Sasari ngasih saya uang, Pak, setiap hari, Pak. 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, setiap hari, Pak. Kan saya kemudian berterima kasih kepada Sasari, kan? Otomatis nanti apa yang dalam pikiran saya, Pak? Saya punya hutang budi yang sangat besar kepada Pak Sasari. Dan saya tanya begini, beliau ini setelah setiap hari memberi saya uang kayak begitu, kira-kira dalam hidup saya penting apa tidak penting beliau ini, Pak? Ya jelas penting lah, Pak. Ketika ada keperluan sedikit, pasti akan saya pentingkan. Terlepas dari itunya, Pak. Terlepas dari itunya, coba lantum misalnya dikasih uang sama Bu Indah ya, Bupati, setiap hari, Pak ya. Bisa banyak-banyak lah, 10 juta, besok lagi 50 juta, besok lagi 100 juta, 25, setiap hari, Pak ya. Ya, setiap hari. Walaupun dia ada kepentingan misalnya, tapi setiap hari, Pak, ya. Tapi kan lama-kelamaan Bu Indah itu menjadi orang penting bagi antum, ya kan? Menjadi orang penting, Pak, di hati antum dia menjadi bahkan bisa jadi nomor 1. Disitulah, Pak, munculnya ketika alhamdulillah, 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 karena banyak nikmat yang diterima, otomatis setelahnya apa? Allahu Akbar, dia yang paling prioritas dalam hidup kita. Dzikir itu begitu, ketika habis sholat itu, Pak ya, hikmahnya itu begitu, Pak. Tapi kalau kita kan enggak lah ya, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, lali, Pak ya, bukan lali, tidak kena sama sekali apa yang ditasbihi, ya kan, apa yang di alhamdulillahi, apa yang di Allahu Akbar, tidak kena, ya. Tadi kan hanya sekedar ritual. Iya, makanya kita perlu perbaiki nih, Pak ya. Tasbih itu di situ. Apa ruku itu kan begitu, Pak. Maka setelah berdiri kan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang orang yang memujinya tadi, Pak. Rabbana walakal hamdu ya. Rabbana wahai Tuhan kami, dan memang pujian itu memang hanya layak untuk Engkau. Itu kita kan bilang begitu, Pak.
pasti Allah mendengar, sami Allah huliman, pasti Allah mendengar saya, ucapan saya tadi, apa tasbih saya tadi, apa pujian saya tadi. Dan memang pujian itu memang layak buat engkau ya Allah, Rabbana walakal hamdu. Ya, baru setelah itu Allah akan menjawab, Pak, ya. Apa jawabannya setelah itu? Rabbana walakal hamdu mil'us, ada yang mil'as, ada yang mil'us. Antum baca yang mana itu? Sama, sama cuman ya boleh apa saja, tapi kan kalau standarnya kan itu, Pak. Hamdan kasiran thayyiban itu kan dibaca oleh sahabat Nabi yang rifa'ah itu kan. Yang dia membuat bid'ah, Pak, ya. Kan bid'ah itu, Pak. Bid'ah yang hasanah, ya. Tapi yang diajarkan Rasul Rabbana walakal hamdu mil'us samawati, atau ada yang membaca mil'as samawati. Mil'u itu sepenuh, ya. Mil'us samawati, bagimu wahai hambaku, ya, apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan. Mil'us samawati, mau sepenuh bumi pun, ya, wa mil'ul ardi, atau sepenuh bumi yang menjadi keinginanmu, atau wa mil'u masyikta, apapun yang kamu kehendaki, ya, min syai'in ba'du, setelah ini kukabulkan, kata Allah. Makanya kan itu ada momen mustajab di sini, Pak. Setelah baca ini, Pak, jangan buru-buru. Ya, ini momen mustajab ini kedua. Ya, makanya sampai harus kembali tegak ke tempatnya semula, kan gitu kan, pergerakan itidal itu. Jadi luar biasa di momen itidal ini, Pak. Karena ada jawaban Allah. Allah menjamin kan, kamu punya hajat seberapa? Sepenuh bumi kah? Sepenuh langit kah? Atau sakarmu, kata Allah. Mil'u masyikta itu kan sakarmu. Apa yang kamu inginkan, kukabulkan semuanya, kata Allah. Ini kan momen mustajab, ini jarang-jarang di ibadah yang ada kayak begini, Pak, ya. Makanya para ulama itu kalau disuguhkan momennya berkah, ya, ditambah dengan kunut tadi, Pak, ya. Yang di teman-teman yang di Nahdien kan ada kunutnya. Di Imam Syafi'i itu, Pak, madhab Syafi'i itu, ya. Itu jadi sunnah, bukan bid'ah, Pak, ya. Kalau di mazhab Hambali memang tidak ada, tapi kalau Imam Ahmad itu salat di tempatnya Imam Syafi'i, beliau berkunut, Pak. Ya, jadi masih jadi imam kunutan, Pak, ya. Padahal di mazhabnya Hambali tidak pakai kunut, tapi ketika beliau sholat di tempatnya Imam Hanafi dan jamaahnya orang-orang sholat di tempatnya Imam Syafi'i, jamaahnya orang-orang Syafi'iyah, pakai kunut beliau. Biasa kayak begitu. Bukan bid'ah itu. Bid'ah kan masuk neraka, Pak, jadinya, Pak. Jadi harus kita itu pembahasan lain, ya. Saya bisa membahas itu, dalilnya lengkap itu, Pak, ya. Itu disunahkan itu, Pak. Bukan bid'ah, kalau bid'ah itu kurang dalil berarti. Kan biasa pakai dalil kan, ya. Nanti kapan-kapan itu khilafiyahnya itu, Pak. Jadi bahkan dari bacaannya pun itu disunahkan, ya. Ya kalau yang tidak mau ya tidak masalah, gitu ya. Karena di waktu mustajab itu satu. Kalau kita ingat imam, kayaknya tidak ada waktu, Pak. Oh, ya tidak masalah, Pak. Ketika kita berjamaah, ya ikuti jamaah, ikuti imam. Itu bisa kita nanti kalau sholat sendirilah, ya bisa lebih khusukkan, ya. Sholat sunnah atau sholat yang lain-lain, ya, di rumah atau apa itu. Itu silahkan diperbagus. Kalau berjamaah ya tetap tidak bisa ikut imam. Tidak boleh lama-lama tuh, Pak. Antum imamnya sudah sujud misalnya, habis sami Allahu liman hamidah, antum sik ngadeg, jangan. Disuruh karo wong sing mburi antum. Sujud. Jadi jangan, tetap, ya. Keutamanya lebih besar jadinya, Pak, ya. Ketika kita ikut imam itu. Karena kan semua ditanggung imam kita. Itu begitu. Ini kalau kita pakai sendirian, makanya lebih enak kalau kita misalnya sholat malam, ya, sholat sunnah, sholat duha dan sebagainya lah, dipakai itu. Silahkan, itu sebagus-bagusnya, Pak, ya. Selama-lamanya dinikmati, jadi nikmat aja jadinya sholat tuh, Pak. Jadi nikmat, Pak. Makanya kenapa Rasulullah itu ju'ilat qurrata aini fis shalah. Wa ju'ilat qurrata aini fis shalah, kata Rasulullah, dijadikan kesenanganku ini di dalam sholat itu, Pak. Jadi kalau sedang sumpek, kalau sedang
lelah dan sebagainya, itu Rasul itu ke sholat Pak. Ya. Jadi kesenangannya di dalam sholat. Kalau kita kan kalau sudah sumpek tidak sholat Pak. Sudah tambah masalah kita Pak ya. Tambah masalah Marono jalan-jalan Pak ya. Tambah masalah lagi Pak kalau sudah jalan-jalan Pak. Antum punya masalah, sumpek jalan-jalan tambah sumpek. Karena itu tidak nyambung Pak ya. Antara penyakit dengan obat tidak nyambung. Antum sumpek itu kan penyakit hati Pak ya, masalah di hati. Ya kalau jalan-jalan, kulineran, makan-makan itu kan fisik Pak. Ini tidak bisa menghilangkan loh Pak. Tetap sumpeknya tetap ada. Yang ada malah tambah sumpek juga tambah entek. Ya. Nah, di mana ketika kita punya masalah-masalah yang berhubungan dengan hati kita, ya obatnya yang juga yang sifatnya dari non materi yang metafisik Pak ya. Salah satunya di sholat itu, selain juga di baca Quran, pengajian kayak begini, di sholat juga salah satunya Pak. Jadi kesenangan itu Pak. Kenapa di situ kita curhat bahasanya kan, segala macam semua menjadi kendala kita, soal apa masalah-masalah kita. Itu begitu. Nikmat jadinya sholat kalau begitu Pak ya. Bisa berlama-lama. Bahkan tidak terasa bisa lama tuh. Sholat setengah jam tidak kerasa tuh Pak. Kenapa tidak fokus ke sholatnya kan? Maksudnya tidak fokus oleh piro tidak begitu, tapi fokusnya ke dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak begitu. Makanya ada sahabat sampai yang kena panah ketika sholat juga masih tetap tidak bergeming, karena nikmatnya itu Pak. Ada sahabat namanya itu siapa itu ketika bareng pulang dari siapa itu pulang dari jihad Rasulullah itu, saya lupa namanya sahabat itu. Bishr bin siapa, Abbad bin Bishr Pak ya, baru ingat saya. Coba di Google itu ya. Abbad. Karena kan tadi Pak belum menikmati dari setiap bacaan. Ini teorinya gampang ya. Antum belajarnya tuh butuh tahunan Pak ya. Tapi kalau kita serius sungguh-sungguh nanti akan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belajarnya itu harus sungguh-sungguh. Belajar prakteknya maksudnya ya. Belajar menikmati sholat itu Pak. Ya. Sami Allah liman itu momen mustajab itu. Jangan lewati intinya di setelah itidal itu Pak ya. Sebelum turun ke sujud. Sebelum turun ke sujud. Itu itidal itu begitu. Luar biasa ya. Kita diberikan banyak sekali momentum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kadang-kadang tidak kita manfaatkan. Ada diskon-diskon ya sekarang Ramadan ya, yang tahunan kan Ramadan ini Pak ya. Momentum diskon-diskon pahala, berlipat ganda dan sebagainya. Tapi kan jarang kita memaksimalkan itu ya. Kita malah kalau ada diskon barang-barang malah rebutan Pak ya. Ya zakat mall yang banyak kita Pak. Zakat mall. Ya bukan zakat mal, zakat mall. Zakat ke mall Pak. Dari tuku kelambi, tuku celana. Zakat mall itu Pak ya. Kalau kita kan zakat mallnya tidak ada. Karena tidak tutup kadang-kadang anunya apa namanya? Nisabnya kan tidak tutup Pak ya. Tidak sampai. Tapi kalau zakat mall selalu sampai kita. Kalau zakat mal kita selalu merasa tidak sampai ya. Tapi kalau zakat mall selalu sampai kita Pak. Itu di Ramadan ya. Sementara itu ya sedikit bisa jadi nanti isinya nanti kita masih ada ke sujud ya. Karena sujud saya butuh agak lama. Karena begini, kalau antum punya keinginan tadi yang dihajatkan di sholat ketika berdiri, apa ya karena budu atau ketika ruku punya banyak masalah, punya banyak keinginan, ditambah ketika itidal juga kita punya hajat dan sebagainya. Kalau kita punya hajat yang sangat banyak dan kepingin ekspres cepat segera terkabul, nanti di sujud itu Pak, nanti anunya Pak, finalnya gitu loh Pak. Kalau punya keinginan yang sangat banyak, saking akeh nih sampai tidak rusing kata di jalur opo ya, kabeh wis Gusti Allah di sujud Pak. Di sujud tuh apa kesimpulannya Pak, finalnya di sujud itu Pak. Itu luar biasa sih itu. Kaitannya dengan gerakan sholat bagi saudara-saudara kita yang
oleh Allah diuji gerakannya tidak sempurna. Sholat dengan kursi. Sholat dengan kursi itu ada kejadian karena dengan berdiri mau duduknya itu yang akhirnya duduk ke kursi. Kurang tepat, Pak. Akhirnya jatuh. Nah, gitu. Jadi bagaimana sholat dengan kursi tetap takbirnya ya duduk di kursi, tidak berdiri. Tapi di saat mau ruku dan kursi dimanfaatkan, ini kadang-kadang yang apa namanya nggak tepat duduknya, kan menghadap ke sana Pak. Duduknya itu akhirnya masalah. Jadi mending gimana yang terbaik, sholat dengan duduk ini apa duduk terus? Apa kadang-kala berdiri, duduk, kemudian gerakan-gerakan rukuknya, tangannya, kadang-kadang juga saya lihat itu tangannya ya enggak nyekel dengkul Pak, ya tetap ngene terus pokoknya gerak gitu. Gimana Pak dengan gerakannya? Jadi orang-orang yang sholat itu kan fattaqullaha mastata'tum ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi sholat itu memang ada keringanan Pak, ketika kita tidak bisa berdiri boleh kita melaksanakannya sambil duduk. Nah kalau duduknya memang kesulitan mau berdiri, ya tidak apa-apa pakai kursi, dan semuanya serba duduk dah Pak, tidak harus berdiri duduk, tidak harus begitu. Ya duduk terus sudah. Rukuknya sama sujudnya pakai isyarat. Jadi intinya dingkluknya lebih, kalau ruku agak dingkluk, kalau sujud agak ke bawah lagi anunya, nunduknya gitu loh Pak. Kalau tangan tetap posisinya di atas lutut kalau sedang sujud ya, posisinya. Kalau sedang duduk di antara dua sujud ya. Jadi tetap semaksimal mungkin yaitu ya yang bisa kita lakukan apa. Yang tidak bisa tidak apa-apa, tinggalkan. Kalau dalam sujud kan ada 7 rukuk yang harus itu kan kalau normal Pak. Iya, kalau sakit kita ada masalah, tidak ada masalah. Kalau sedang duduk, apalagi kalau bisa duduk berbaring, bahkan tetap ya bisa tetap sholat sambil berbaring Pak. Atau bahkan ketika mungkin ya kondisi benar-benar darurat, sakit penuh yang tidak bisa kena air, dia sudah tanpa wudhu sholatnya. Boleh, tidak wudhu sudah Pak ya. Tidak harus ya apa aku tidak wudhu, bisa wudhu. Karena ada lihurmatil waktu istilahnya ya. Ada sholat dalam rangka untuk menghormati waktu sholat. Itu begitu Pak. Jadi boleh semampunya. Asalkan tidak menyulitkan ya, selama tidak menyulitkan kita dalam beribadah itu. Silahkan, mau yang mana saja. Monggo yang lain? Monggo. Ya. Ya. Jadi ini artinya subhanallah kan maha suci ya. Iya. Terus 2 nama nabi yang disebut di dalam Quran itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Sholawat. Iya. Iya betul. Terus jadi perbuatan kita itu mencontoh sebenarnya nabi yang disebut dalam. Iya memang Pak. Dan itu yang disebut juga dalam Al-Quran. Yang disebut dengan uswatun hasanah itu ya cuman 2 nabi itu. Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad. Di dalam surat mana itu yang laqad kana lakum fi rasulil al-ahzab ya. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Itu kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau yang Nabi Ibrahim di surat Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladina ma'ahu. Hanya itu saja. Rasulullah menjalankan sholat itu karena ada perintah Isra Mi'raj itu. Iya. Jadi sebelum ada perintah Isra Mi'raj, Rasulullah enggak menjalankan. Ada sholat, tapi bukan sholat 5 waktu. Isra Mi'raj kan sholat 5 waktu itu. Sholat itu sudah ada sejak awal. Bahkan semua agama sebelum Islam, semua para nabi itu ada syariat sholatnya Pak. Cuman beda-beda caranya gitu loh ya. Semua Nabi Isa ada, Nabi Ismail bahkan ada sholatnya itu. Nabi Ibrahim juga ada. Nabi Muhammad sejak awal masuk Islam, sejak awal Islam sudah ada. Cuman gerakannya tidak seperti yang sekarang ini Pak. Yang sempurnanya sekarang ini ketika Isra Mi'raj itu ya. Dan waktunya juga itu. Sebelum itu sholatnya hanya di awal pagi dan di awal malam. Tarafal lail
wa atrafan nahar, gitu kan ya. Jadi tidak 5 waktu salatnya itu. Sama seperti puasa juga. Puasa itu kan asalnya bukan puasa Ramadan, Pak. Yang wajib. Puasa Asyura. Asyura itu wajib asalnya. Sebelum datangnya perintah puasa Ramadan. Setelah ada puasa Ramadan, Asyuranya jadi sunnah. Itu begitu. Jadi bertahap kalau syariat itu, Pak ya. Jadi tidak langsung sempurna seperti sekarang dulu. Jadi sholat itu sama ya. Tetap ada sholatnya. Itu ya. Ada yang lain? Ini yang susah memang prakteknya, Pak ya. Teorinya gampang. Nah, garing lakoni sing angel, Pak. Ya, butuh latihan dia, butuh latihan, Pak. Harus ada latihan memang. Kalau tidak latihan tidak bisa. Semua serba dilatih. Kayak ikhlas ya. Ikhlas itu teorinya gampang, Pak. Tapi prakteknya harus latihan bolak-balik kita, Pak. Jangan begini, kok tidak sedekah, Pak Imron? Koyo aku tidak ikhlas. Bukan begitu, Pak. Sudah biarkan, walaupun tidak ikhlas terus saja ngasih, Pak. Terus saja ngasih. Kadang sih kepengen dipuji, kan ya. Baru ingil-iling. Besok ngasih lagi. Kadang sih kepengen megaya, gitu kan. Baru iling. Teruskan sampai nanti mahir, Pak. Kesimpulannya gini, berbuat menurut kehendak Allah. Ya memang menurut kehendak Allah, Pak. Tapi kan latihannya, Pak. Ikhlas ya. Contoh kayak ikhlas tuh harus dilatih. Antum tidak bisa langsung bersedekah langsung sudah saya ikhlas total, tidak bisa, Pak. Tapi kalau nanti sudah bertahun-tahun baru bisa. Sholat tuh sama. Betul latihan. Ya. Kalau terkait dengan itu bagaimana dikaitkan dengan perbuatan munkar? Ya jelas, Pak, karena berarti kan sholatnya kan belum mendapatkan tujuan esensinya, Pak. Ya, kan dalam agama kita ada namanya hukum, syariat, perintah dan larangan itu ya. Ada yang namanya tujuan, Pak. Setiap syariat pasti ada namanya tujuannya. Nah, maka dalam menjalankan perintah itu hukumnya dijalankan, tujuannya harus tercapai. Nah, kalau kita hanya menjalankan hukum, tujuan tidak tercapai, berarti tidak kena ini, Pak. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kayak begini contoh sekarang lah, puasa, hukumnya wajib, ya kan? Tujuannya apa? Untuk belajar mengendalikan nafsu, ya kan? Takwa itu kan begitu, bisa mengendalikan nafsu. Nah, kalau antum sudah puasa tapi tetap tidak bisa mengendalikan nafsu, berarti ya hukumnya dijalankan, tujuannya tidak tercapai. Bisa jadi mardut, Pak. Ya, ibadahnya bisa jadi tertolak. Maksudnya tertolak itu tidak dapat nilai di hadapan Allah. Bisa jadi begitu. Hari poso saya kegeran, Pak, ngamuan misalnya. Orang koso kan? Ya. Jadi ketika habis Ramadan, mari kamu makanya kan latihannya di sini, Pak, sekarang, Pak, ya. Nanti biar habis Ramadan itu sudah terlatih, kan begitu. Enggak, abang menguatkan lah. Secara umum tadi barang api kok lah. Saya enggak apa-apa. Aku menjurus saya. Barang api kayak HP, Pak. Tapi kalau senam lain, Pak, barang api itu. Di senam yo akeh, Pak, senam. Ya, itu sementara. Jadi sekali lagi memang jamaah sekalian, memang kita butuh latihan, Pak, ya. Tetap kita harus butuh latihan. Apapun urusan dunia aja lah, kita nyopir kayak Pak Manto, sopir dulu awal-awal nyopir ya gago, Pak, ya kan, masih belajar tuh kan ya. Tapi sekarang sampai merem tepan jalan, Pak Manto, ya. Sampai merem-merem gini kan. Kenapa? Sudah terlatih, Pak. Ya. Ibadah itu begitu sama. Berarti awal-awal itu memang sedikit. Loh, memang harus dipaksa, bukan sedikit. Banyak dipaksa memang. Harus dipaksa total, Pak. Semua ibadah itu memang harus dipaksa. Karena kan nafsu tidak mau aslinya, Pak. Masa kita tidak mau dituruti, berarti antum kalah sama nafsu. Siapa yang suka sedekah? Duit oleh kerja, ngelompokno, dulu dikeluarkan. Siapa yang suka? Siapa yang suka? Tidak ada orang yang suka, Pak.
Maka kita harus dipaksa itu sampai nanti ringan, Pak, latihannya. Kalau antum tidak biasa sedekah, bahasanya 1 juta sudah, mau sedekah 1 juta berat antum. Tapi kalau terlatih, Pak, biasa, Pak, nggak enteng sudah. Kalau kan ya, karakter itu juga bisa dilatih ya, karakter ya. Misalnya saya pernah berpikiran wong loman, wong medit. Iki kok loman ya, iki kok medit. Apa perlu latihan waktu kecil? Latihan, Pak. Iya, Sak latihan. dulur iki ono sing loman, ono sing medit. Perlu dilatihankan kesadaran, Pak. Jadi Gitu ya. ilmu kayak begini ini kan bisa merubah karakter, Pak. Orang yang asalnya ngamuan kan bisa kan, oh ternyata ngamuan elek. Ketika mau ngamuk iling. Wah, memang berat pertamanya. Memang berat. Lihat. Ya. Jadi mulai kecil dilatih loman bisa itu ya, mulai kecil. Bisa. Jangan kan mulai kecil, udah besar juga bisa. Enggak ada telat. Buktinya dari mana buktinya? Sahabat-sahabat Nabi itu masuk Islamnya kapan, Pak? Kan sudah tua semua kan? Tapi jadi orang-orang hebat kan? Bukan sejak kecil mereka Islam. Abu Bakar, Umar, Utsman itu sudah tua semua masuk Islam. Golden age-nya itu bukan masih usia 6-7 tahun, bukan. Golden age itu ketika kita sudah tersentuh dengan Islam kapanpun usia antum, Pak. Usia 60, tapi sudah Islam masuk, itu golden age, Pak. Dan bisa, pasti bisa. Tidak harus dari kecil. Itu kan teori orang parenting dari kecil, Pak, ya. Iya, mikir Islamnya sejak kecil, bapak Islam, ibu Islam, anak itu masih Islam. Lah koyo sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, semua sahabat itu kan Islamnya sudah tua, tapi hebat tidak mereka? Hebat. Yang penting kapan saja Islam masuk ke hati kita, golden age di situ, Pak. Dan pasti bisa. Dengan apa? Dengan ilmu ini, Pak. Ya, dengan ilmu. Ini barang api, oh tidak boleh delok barang api rek. Boleh saya pikir. Dari ilmu kan, Pak. Kalau tidak punya ilmu kan barang api terus noai, Pak, kan gitu. Balikannya mata aja. Ya, sementara itu ya, mudah-mudahan nanti bisa kita maksimalkan Ramadan kita di momentum latihan ya, dibuat latihan agar kita bisa maksimal dalam setiap pelaksanaan ibadah kita. Jadi semuanya intinya butuh dipaksa, butuh latihan. Baca Quran, siapa yang senang baca Quran coba? Ya, berat, Pak, walaupun sekedar baca. Harus dipaksa itu, Pak. Habis sholat 2 lembar, habis sholat 2 lembar, habis sholat 2 lembar. 5 kali sholat berarti 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Iya kan? Tapi kalau tidak dipaksa tidak bisa. Kenapa? Senangannya hati, senangannya nafsu kan tuturuan, ngopi, tokoan gitu, Pak, ya. Ngomong-ngomongan itu. Nggak ada yang senang baca Quran, sedekah, baca Quran, sholat sunnah, zikir, udah seneng, Pak. Nah kalau gitu udah dipaksa, akhirnya kapan mau jadi baik kita? Sampai terbiasa. Sementara itu ya dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.